Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Praktikum Statistika Sains Data dari kelas RA yang terdiri dari saya sendiri, Davina Zakalutfi, yang kedua ada Gania Zazwa, yang ketiga ada Renta Siaan, yang keempat ada Haikal Dwi Saputra, dan yang kelima ada Baruna Birawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang model nonlinear. Pada kode berikut digunakan library ISLR yang berisi dataset dan fungsi yang berguna untuk mempelajari pembelajaran statistika dengan R. Yang kedua digunakan splitness, digunakan untuk bekerja dengan fungsi splines yang digunakan dalam menangani pola kompleks dalam data. Sedangkan bot berisi fungsi-fungsi untuk melakukan metode bootstrap yang berguna untuk mengevaluasi keadaan estimasi atau model dengan sampel ulang dari data yang ada. Selanjutnya digunakan text weeks, digunakan untuk melakukan atau mengaitkan sebuah dataset ke dalam ruang R. Selanjutnya regresi polinomial dan step function. Pada kode berikut digunakan fit sama dengan lm buka kurung weeks poly buka kurung ag, 4, data sama dengan week. Ini adalah langkah pertama dalam menghitung regresi linear. LM adalah singkatan dari linear model yang digunakan untuk membuat model regresi linear. Pada bagian ini kita membuat model regresi linear yang memprediksi gaji berdasarkan variabel usia. Selanjutnya coef buka kurung summary buka kurung fit. Ini adalah langkah kedua untuk mendapatkan ringkasan koefisien dari model regresi yang telah kita buat sebelumnya. Pada summary digunakan untuk mendapatkan ringkasan statistik dari model dan coef digunakan untuk mengambil koefisien dari model tersebut. Selanjutnya, kode ini hampir sama dengan kode sebelumnya. Yang membedakan pada kode ini menggunakan poly buka ag, 4, raw sama dengan t. Dengan argumen raw sama dengan t. Dalam hal ini, argumen raw sama dengan t menginstruksikan fungsi poly untuk menggunakan analisis asli dari variabel usia tanpa standarisasi z-cover. Sebelum membuat polinomial, dengan kata lain fungsi ini akan membuat polinomial dari usia sebelum diubah secara z-score. Pada selanjutnya, lakukan fitting model menunjukkan fleksibilitas dari formula intercept sebesar minus 1.841.542 E plus 02 Ag polinomial pangkat pertama sebesar 2.12455 E plus 01 Ag polinomial pangkat kedua sebesar minus 5.638593 E minus 01 Ag polinomial pangkat 3 sebesar 6.810688 E minus 03 dan Ag polinomial pangkat keempat sebesar minus 3.203.830 E minus 05. Pada kode selanjutnya menggunakan fungsi cbin atau fungsi wrap untuk membuat matriks pada koleksi vektor hasil yang diperoleh dengan menggunakan fungsi cbin seperti sebelumnya, yaitu intercept sebesar minus 1.841.542 E plus 02 Ag polinomial pangkat pertama sebesar 21.2455 E plus 01 Ag polinomial pangkat kedua sebesar minus 5.638593 E minus 01 Ag
polinomial pangkat 3 sebesar 6.810688 minus 03 dan AG polinomial pangkat 4 sebesar minus 3.203830 minus 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baruna Birawa dengan NIM 122450097. Di sini saya akan menjelaskan bagian degree 4 polinomial. Jadi di sini ada kode pertama nih yang edge limbs. Nah, edge limbs range itu membuat variabel edge limb yang merupakan rentang variabel edge. Dan lalu edge grid sama dengan sec from edge limb satunya itu membuat vektor dari edge grid yang berisi berurutan nilai dari edge limb 1 hingga edge limb 2. Nah, lalu ada kode selanjutnya yaitu prediksi, mempredik. Nah, kode itu menggunakan model yang telah sesuai dengan fit dan melakukan prediksi pada data baru yang berisi dari nilai-nilai edge grid. Melakukan sesuai prediksi dengan memperoleh standar error sebagai SE-nya itu true. Lalu ada kode selanjutnya ini yang Sequence-nya ini menghitung batas atas dan bawah dari interval prediksi dengan mengalihkan standar error tadi yang SE fit-nya tadi dengan 2. Lalu nambahin 2 dan kurangkan hasil tersebut dari nilai prediksi si fit-nya. Jadi ini tuh membentuk interval prediksi sebesar 2 standar error di atas dan di bawah nilai prediksi. Lalu kita lanjut ke yang ini, kode selanjutnya. Nah, part ini tuh ngatur tata letak gambar menjadi satu baris dalam 2 kolom dengan mengatur ulang ruang tepi atau marnya itu dan ruang luar itu OMA yang 0040 untuk menyesuaikan ukuran dan posisi elemen-elemen di dalam gambar. Lalu fungsi yang plot edge ini membuat plot awal dengan sumbu X itu edge dan sumbu Y itu wedge dengan batasan sumbu X yang telah ditentukan sebelumnya yaitu X lim sama dengan edge limbs. Nah, poin-poin dari plot itu ditampilkan dengan ukuran setengah dari ukuran defaultnya dan berwarna abu-abu karena kita tulis dark gray di sini. Nah, lalu yang title itu buat ngasih judul aja sih, namanya judul pada gambar. Lalu yang lines edge grid ini nambahin garis plot pada prediksi yang telah dihitung sebelumnya berdasarkan nilai-nilai yang edge.grid. Garis itu yang ditampilkan dengan ketebalan 2 dan warnanya tuh biru. Ini LWD ini tebal barisnya, sini warnanya biru. Lalu math lines ini nambahin garis-garis buat interval prediksi pada plot. Di sini ditampilkan dengan ketebalan 1 dan warna biru. Sama kayak sebelumnya, cuma ini ketebalannya tuh cuma 1. Nah, LTY-nya ini buat bikin pola putus-putus. Lanjut ke ini outputnya kayak gini ntar gambarnya. Lanjut ke ini fungsi yang preds2 ini. Preds2 ini menggunakan fungsi model regresi kedua yaitu fit2, melakukan prediksi pada data baru yang berisi nilai-nilai dari edge grid dan juga memperoleh standar error. Sama kayak sebelumnya, SE-nya itu true. Nah, yang max absolute ini menghitung perbedaan maksimum antara nilai prediksi dari dua model fit dan fit2. Ini dilakukan dengan mengambil nilai absolut dari selisih dari mereka. Lalu nilai ini tuh ditemukan nilai maksimum dan dari selisih tersebut. Lanjut ke ini fit 1 2 3 4 5. Nah, kode ini tuh 5 model regresi dengan berbeda, fungsi LM berbeda dalam bahasa pemrograman, di mana variabel responnya ini wedge dan prediktornya itu edge. Masing-masing model ini menggunakan polinomial derajat berbeda dari variabel. Lalu fungsi ANOVA-nya itu yang di bawahnya digunakan untuk melakukan analisis varians. Ya, ANOVA lah. Di antara model-model itu. Untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam penjelasan variabilitas oleh model-model tersebut. Lanjut ke ini, melakukan fitting dan jangan linear dengan ke-5 pangkat boleh mencari model paling sederhana. Nah, ANOVA-nya ntar jadi kayak gini. Ada yang bintang 3, bintang 2. Oke, lanjut ke ini, kode yang ini.
quest summary ini tuh digunain untuk melihat ringkasan koefisien dari model regresi polinomial derajat 5 yang fit 5 yang disimpan dalam variabel fit 5 sebelumnya. Ini tuh memberikan informasi kayak estimasi koefisien regresi, standar error, statistik, dan nilai P. Ini kan estimasi, standar error, p-value, PR. Dan ininya tuh ada intercept polinya, ada 5. Mungkin sekian dari saya. Mungkin untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya saya akan bahas tentang ANOVA Clinical 3OT yang diambil dari Prediction Education. Yang pertama, OT yang pertama, kedua, dan ketiga. Didapat hasilnya yaitu untuk residual decrease of freedom-nya dan bahasanya ke yang OT pertama itu ada 2994, yang kedua 1993, dan yang ketiga ada 2922. Jadi DM untuk yang kedua dan ketiganya itu adalah satu, dan tiap masing-masing berkurang satu. Dan di sini nilai sama sebenarnya untuk yang OT2 sebesar 2597 dan yang OT3 itu 5587, terus nilai F-nya 114,69, yang OT3 itu ada 4,4936, terus ada PR terlalu besar dari F itu yang waktu itu udah kecil dari 2 pangkat minus 16 dengan signifikan kodenya dimulai dari 0, terus kita di 3 itu 0,0341 dengan signifikan posnya ada di 0,01. Selanjutnya kita membuat fungsi fit PLM yang digunakan untuk pemodal regresi logistik. 2G besar dari 250 itu ada formula model regresi itu ke bawah variabel respon biner adalah 2G lebih besar dari 500.000 dolar atau tidak. Dan menggunakan formula tentang logika ini adalah untuk polinomial order 4 yang mengambil data umur, juga bahwa AB adalah variabel vektor yang diubah dari polinomial order 4 bukan fungsi polinomial. Terus data sama dengan log menunjukkan bahwa data yang analisis disebut pada objek bernama YB. Terus famili sama dengan binomial menunjukkan bahwa distribusi kesalahan modal adalah distribusi binomial yang cocok untuk data respon biner. Jadi kita akan membuat prediksi yang untuk fungsi predik. Terus selanjutnya fit adalah model regresi logistik yang telah disesuaikan. Selanjutnya neo data sama dengan list x di grid adalah argumen untuk menunjukkan nilai-nilai yang ingin diprediksi. Untuk membuat daftar baru dengan nama variabel x dan mengisi nilai-nilai dari grid di dalamnya. Yang SE sama dengan tim juga bahwa kita ingin menghitung standar error dari prediksi. Hanya fungsi perfit expert dollar fees sama dengan satu posisi expert dollar feet adalah rumusnya yang ada pada modul. Terus 7 logit pin itu juga sama yang kode ketiga. Terus type respon adalah argumen yang menunjukkan bahwa kita ingin hasil prediksi dalam bentuk probabilitas. Ini secara positif mengembalikan hasil prediksi dalam skala probabilitas, bukan logouts. Dengan variable threads, prediksi nilai fits, new data list grid, tipe respon dengan kesalahannya itu adalah true. Terus membuat plot dari umur dari Wax sebesar dari 250, X limnya adalah AG lims, type-nya adalah M, Y lim adalah C dari 0 sampai 0,02 dengan menggunakan points, titik, jitter, X, terus Wax dibagi 5, CX 5, PCH 1, warnanya adalah abu gelap. Dengan garis grid perfit LWD 2 call dengan berwarna biru dan matlens grid sequence LWD call blue LTY 3. Terlihat bahwa ini adalah grafik volumenya OD 4 yang diambil dari regresi logistik. Bentuknya itu tidak sesuai pada grafik sebelumnya.
terus mengambil potongan tabel umur yang dimulai dari umur 17,9 sampai 33,5 sebesar 750. Seterusnya dapatkan nilai tabel ANOVA koefisien sumarinya dari nilai estimasi, standar error, t-value, dan PR besar dari nilai D yang dimutlakkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai splines, di mana kita ketahui nih bahwasannya spline regresi itu dapat disesuaikan dengan membuat fungsi matriks yang sesuai. Dan kita ketahui bahwasannya fungsi dari BS itu sendiri menghasilkan seluruh matriks fungsi dasar untuk spline dengan kumpulan simpul yang ditentukan. Nah, secara umumnya nih, spline rubrik itu juga akan dibentuk. Nah, pada praktikum kali ini tuh kita melakukan fitting pada dataset wage atau gaji dengan age atau umur menggunakan spline regresi sederhana. Bisa teman-teman lihat pada tampilan berikut. Dan di sini kita telah menentukan nih simpul pada usia 25, 40, dan 60. Yang kemudian itu akan menghasilkan spline dengan 6 fungsi dasar. Ingat nih, bahwasannya spline kubik dengan 3 simpul itu memiliki 7 derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu sendiri digunakan oleh sebuah intercept ditambah fungsi basisnya. Kita juga dapat menggunakan opsi lainnya seperti DF untuk menghasilkan spline dengan simpul pada kuantil seragam dari data kita. Oke, seperti berikut ya. Bisa teman-teman lihat outputnya. Selanjutnya kita masuk ke codingan berikut. Nah, di mana perintah tersebut itu memberikan dimensi matriks hasil dari fungsi basis spline yang menggunakan titik nol pada umur 25, 40, dan 60 menghasilkan outputnya seperti berikut gitu ya. Dan kemudian pada codingan berikutnya itu ada perintah sebagai berikut. Dia menghasilkan output yang sama, tetapi pada codingan berikut itu dia memberikan dimensi dari matriks hasil dari fungsi basis spline yang digunakan untuk memodelkan hubungan non-linear dengan menggunakan 6 derajat kebebasan terhadap variabel umurnya. Oke, selanjutnya itu ada codingan berikut. Nah, di mana outputnya itu di sini itu R itu memilih simpul pada usia 33,8, 42, dan 51 yang sesuai dengan persentase usia ke 25, ke 50, dan ke 75. Di sini kita memasang spline alami dengan 6 derajat kebebasan. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke codingan berikut. Nah, di mana tuh pada codingan pertama atau langkah pertama itu kita gunakan ya di bagian fit 2 ini untuk membuat model regresi linear dengan variabel respon wage atau gajinya sebagai fungsi dari variabel prediktor atau age dan umur atau umur gitu. Nah, di mana fungsi NS itu sendiri kita tuh ketahui bahwasanya digunakan untuk menangkap non-linear dalam hubungan antara umur dan gaji dengan menggunakan smoothing spline dengan 4 derajat kebebasan ya. Nah, kemudian langkah keduanya itu kita membuat prediksi kedua, yaitu nah di mana untuk melakukan prediksi menggunakan model yang telah kita buat sebelumnya, di mana argumennya itu pada SE sama dengan T digunakan ketika kita ingin mengetahui itu standar error yang ingin kita prediksi. Kemudian lanjut ke codingan berikut yang plot ini. Itu langkah ketiganya adalah digunakan untuk membuat plot dari data asli kita. Selanjutnya pada langkah keempat, itu digunakan untuk menambahkan garis ke plot untuk menunjukkan hasil prediksi dari modelnya. Nah, garis ini menunjukkan nilai rata-rata prediksi dari model pada titik-titik umur yang ditentukan oleh age.grid dengan warna merah dan lebar garisnya itu 2 gitu ya. Nah, kemudian langkah kelimanya itu kita gunakan untuk menambahkan judul pada plot. Oke, smoothing spline ini. Dan berikut adalah output ya, gitu ya. Selanjutnya codingan berikut, codingan ke-6 ini, di mana codingan tersebut tuh menghasilkan fungsi smooth spline ya.
untuk melakukan smoothing spline antara umur dan gaji pada fit ini. Smoothing itu dilakukan dengan menentukan jumlah derajat kebebasan atau DF sebesar 16 gitu. Sementara pada fit keduanya ini, smoothing itu dilakukan dengan menggunakan validasi silang atau kita ketahui sebagai cross validation untuk menentukan parameter smoothing yang optimal. Begitu. Selanjutnya codingan ke-7. Di sini kita dapat ketahui bahwasannya pada codingan ini dia itu menghasilkan jumlah derajat kebebasan yang ingin diperoleh itu melalui proses dari cross validation tadi pada model smoothing spline untuk memodelkan hubungan antara umur dan gajinya gitu. Dan kemudian dia menghasilkan sebesar 6,8. Selanjutnya codingan ke-8. Ini berdasarkan dengan outputnya juga gitu ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini pada codingan ini tuh kita menetapkan DF-nya ya. DF-nya itu sebesar 16, di mana fungsi tersebut itu kemudian menentukan nilai lambda mana yang menghasilkan 16 derajat kebebasan. Dalam panggilan kedua gitu ya, ke smooth spline-nya itu kita memilih tingkat kehalusan dengan cross validation dan menghasilkan nilai lambdanya itu sebesar 6,8 derajat kebebasan. Nah, di mana legend itu sendiri ditambahkan di pojok kanan atas plot untuk membedakan kedua modelnya. Gitu. Nah, berikut teman-teman bisa lihat outputnya. Kemudian pada codingan terakhir ini, kita melakukan regresi linear lokal menggunakan rentang 0,2 dan 0,5, yaitu setiap lingkungan terdiri dari 20% atau 50% dari pengamatannya. Nah, di mana semakin besar rentangnya, semakin halus pula pasnya gitu, teman-teman. Nah, ini saya tampilkan output dari codingan tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Rantasya Haan dengan NIM 122450070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami untuk cross validation, untuk regresi polinomial. Nah, di sini dapat kita lihat merupakan langkah untuk melakukan fitting regresi polinomial. Untuk memprediksi nilai variabel X dengan menggunakan variabel X, atau untuk memprediksi variabel dari penghasilan dengan menggunakan umur. Dengan menggunakan cross validation untuk memilih derajat optimal untuk polinomial. Dan sini selanjutnya ada deltas, yaitu merupakan mengambil nilai error dari cross validation. Di sini dapat kita lihat errornya. Selanjutnya akan dilakukan atau dibuat plot dengan menggunakan data dari 1 sampai 10 dengan S-nya adalah degree atau derajat, dan Y sama D, dan sumbunya sebagai CV error, yang dimana kolorasinya akan diberi warna merah. Dan sini dapat kita lihat bahwa untuk derajatnya ketika D sama dengan 4 merupakan derajat yang optimal untuk polinomial yang dipilih oleh cross validation sendiri. Nah, selanjutnya akan dibuat model regresi linear. Bisa dilihat pada layar. LM1, LM dengan prediksi antara X dengan X, yaitu antara penghasilan dan umur dengan data yang telah disediakan. Ini untuk derajat 1, selanjutnya derajat 2, ada derajat 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya nilai dari model linear dari yang berderajat 1 hingga berderajat 5 akan dibuat ANOVA. Ini merupakan dari hasil ANOVA-nya. Yang dimana dapat kita lihat bahwa untuk
derajat 2 itu merupakan atau memberikan kesesuaian terbaik untuk data. Dan untuk 2, 3, dan 4 juga memberikan kesesuaian yang wajar dengan data. Tapi untuk 1 dan 5 kurang memberi kesesuaian yang kurang memberi kesesuaian, sedangkan untuk derajat sendiri merupakan kesesuaian terbaik untuk data. Nah, selanjutnya akan dibuat lagi plot juga masih dengan menggunakan variabel yang sama, itu antara weight dan data. Dan ini hasil dari plotnya gitu. Nah, ketika bisa kita lihat bahwa kolerasinya itu seperti yang ditunjukkan oleh warna abu-abu di layar. Ada yang begitu dekat, ada yang lumayan berjarak juga. Nah, itu antara weeks dan age. Antara weeks dan age. Nah, selanjutnya masih dengan menggunakan data yang sama dan masih menggunakan variabel sama antara penghasilan dan umur. Nah, akan tetapi pada ini ada finding step function, yaitu untuk memprediksi weight dengan menggunakan age atau penghasilan dengan menggunakan umur tadi, dan akan dilakukan cross validation untuk memilih jumlah potongan optimal untuk memilih jumlah pemotongan yang optimal. Cut di sini kurang. Untuk K-nya sendiri sama dengan 10. Nah, di sini dapat kita lihat hubungan antara test error-nya dan cut atau pemotongan tadi. Selanjutnya akan dibuat plot masih antara wage dan age, atau untuk memprediksi penghasilan berdasarkan umur. Akan tetapi di sini untuk menunjukkan maaf, pada sebelumnya dapat kita lihat bahwa nilai optimalnya terletak pada ketika cut-nya sama dengan 8, yang dimana ini merupakan terjadi kesalahan uji minimum untuk pemotongan optimal, yang dimana cut-nya itu adalah 8, tetapi di sini di kode tadi disebutkan cut-nya sama 10, jadi terjadi kesalahan pada pemotongan, sehingga nilai korelasinya terdapat pada 1,8 gitu. Nah, selanjutnya di sini merupakan pembuatan dari plot juga antara age dan weight, atau antara penghasilan juga dengan umur dengan fighting line untuk cut sama dengan 8. Akan dilakukan prediksi berdasarkan data dari penghasilan dan data umur. Dan di sini dapat kita lihat
kolerasi antara keduanya yang ditunjukkan pada warna hijau, yang dimana pada usianya ketika semakin tua, penghasilannya juga semakin sedikit, atau bahkan di sini untuk nilainya juga bahkan tidak ada tapi hanya sedikit. Baik, cukup sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.